Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih tetap bersama Enlightenment Forum with Richard Klaproth. Dan kali ini, pada sesi ini akan saya buka dengan sebuah telepon interaktif bagi Anda semua. Jadi jangan ragu untuk menelpon ke kami atau kirim SMS kalau Anda ingin mendapatkan penjelasan secara lebih lanjut, atau bahkan mungkin Anda punya bantahan dari apa yang diungkapkan oleh Pak Richard Klaproth. Oke, silahkan, jangan malu-malu. Dan sementara menunggu telepon, saya mau bicara dulu dengan Pak Richard Klaproth ya, mengenai animisme, dinamisme yang ternyata masih relevan dalam konteks kehidupan yang sangat modern seperti sekarang ini, Pak ya. Karena banyak orang yang menganggap ini sesuatu yang udah usang ya, selesai. Bahkan ada orang yang menganggap animisme misalnya sebagai sesuatu yang tidak religius sama sekali. Dalam arti dia tidak punya kontak apa-apa dengan universal mind ya. Padahal sebenarnya animisme kalau kita lihat, dia mulai kan dengan menyembah pohon. Iya. Ya, pohon itu punya kesadaran tertentu. Dia beresonansi, sebenarnya dia sudah menyatu dengan alam semesta. Jadi sebenarnya dia sangat mengenal universe. Dia respect pada universe. Kan kita kembali bahwa universal itu segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta. Iya, itu yang menarik karena belakangan ini kan makin didominasi, artinya bukan makin didominasi, yang namanya doktrin-doktrin itu makin dahsyat, makin kuat. Dan saya justru melihat doktrin-doktrin yang kelihatannya bersifat religius itu justru mematikan kreativitas. Betul. Iya kan? Betul. Inti dari universal mind, karakter yang sangat khas dari universal mind adalah kreativitas. Nah, kalau you lihat animisme, ya, animisme asal katanya apa? Asal katanya anima. Apa arti anima? Anima itu artinya soul. Jadi animisme itu dengan soul. Animal, kalau kita lihat binatang itu juga anima, is soul. Ya, it's a soul. Nah, religion dengan segala respeknya itu membuat batasan-batasan ya untuk mengekspresikan anima kita, soul kita. Iya, betul. Nah, tapi sebenarnya religion itu kan satu kalau kita lihat dari kacamata universal mind, satu teknik bagaimana untuk berhubungan dengan universal mind. Ya, di Islam ada sembahyang dengan 5 waktu, di Katolik ada dengan rosario. Itu kan teknik saja untuk bagaimana berhubungan dengan universal mind. Iya, karena ya bagaimanapun juga kan kita terus bergerak dalam kehidupan ini tuh. Muncul pemikiran-pemikiran baru setiap hari. Pemikiran-pemikiran yang sangat sekuler maupun yang tidak sekuler, dalam arti doktrin. Dan ada, rupanya sudah ada telepon ini Pak Richard. Halo. Halo. Ya. Ya, Pak, saya ingin bertanya mengenai universal. Perkenalkan, sebenarnya sama saya Rahma dari Jakarta. Saya mau tanya Pak mengenai universal mind. Itu yang dimaksud universal mind itu apakah termasuk paranormal yang bisa meramalkan tentang masa depan, itu bisa disebut juga memiliki universal mind, melihat ke masa depan? Apakah itu yang dinamakan universal mind? Lantas yang kedua, saya pernah baca dan melihat itu ada paranormal yang dia tidak bisa melihat lagi di 2012. Apakah itu juga yang bisa kita artikan dia bisa melihat universal mind seperti itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, langsung jawab aja Pak. Tapi saya kira paranormal yang dimaksud oleh penelpon tadi itu Mama Lauren ya. Yang mengatakan dia tidak bisa lagi melihat pada tahun 2012. Ya, kalau misalnya tidak bisa dijelaskan mekanismenya, kita sebut paranormal. Kalau bisa dijelaskan mekanismenya, yaitu normal-normal saja. Karena definisi kita tadi, universal mind adalah segala kesadaran dan segala pikiran, totalitas pikiran, ya, baik yang sudah ada dan yang belum ada, itu akan ada di situ, akan ada di satu field. Ya. Nah, kalau sekarang Pak Gigin misalnya punya rumah, punya anak, itu pasti ada di universal mind. Kalau saya sekarang bisa mengakses universal mind tersebut, saya bisa mencitrakan Pak Gigin anaknya berapa, nama istrinya siapa, nama anaknya siapa, karena sudah terjadi. Ya. Nah, kaitannya dengan 2012 ya, itu ada teknik namanya JIF ya, saya mengembangkan teknik namanya JIF. Nanti kita akan praktekkan di sini ya, jiwa, intuisi dan visualisasi. Dan mengenai 2012, nah 2012 ini ada kesepakatan di antara para saintis yang meneliti mengenai hal-hal ini di 2012. 2012, setiap kali orang baik remote viewer ya mau pergi dan baik time traveler mau pergi ke 2012, selalu ada tembok tebal. Mereka tidak bisa mengetahui apa yang, tapi mereka bisa pergi ke 2013, ke 2014, ke 2015. Tapi di 2012 selalu ada tembok tebal. Nah,
akhirnya kesimpulan yang diperoleh oleh berbagai saintis dari yang meneliti hal ini mengatakan bahwa kalau ada orang meramalkan sesuatu, itu adalah hanya potensi apa yang akan terjadi. Ya, potensi. Belum tentu dia akan terjadi. Itu adalah suatu probabilitas yang akan terjadi. Dan probabilitasnya tak terhingga, ada space of possibility. Kalau you memilih jalan ini, dia katakan bahwa besok you akan mati. Kalau you percaya dengan itu, berarti you berpikir you akan menarik hal itu, you akan mati. Ya, kalau dia katakan you akan sukses, dan you berpikir dengan itu, dan you percaya dengan itu, you taruh seperti placebo. Maka gelombang paket tadi, wave paket tadi akan collapse, you akan sukses. Ya. Nah, sekarang istimewanya apa? 2012. Ternyata 2012 itu adalah future yang tergantung dari kesadaran kita hari ini. Jadi kalau kita percaya bahwa 2012 akan terjadi malapetaka besar, maka malapetakalah yang akan terjadi. Tetapi kalau kita percaya bahwa 2012 yang akan terjadi adalah sukacita besar, di mana dimensi kita manusia dari 3 dimensi bisa pergi ke dimensi yang lain, maka itulah yang akan terjadi. Itu adalah window of opportunity yang hanya datang 25.000 tahun cahaya satu kali. Ya, jadi consciousness kita akan letakkan di mana. Ya, kalau kita percaya bahwa itu akan menjadi malapetaka, maka jadi ibaratnya begini, kalau terjadi 2012 yang seperti di Mayan kalender ya, 21 Desember 2012. Kalau sekarang Pak Gigin percaya dengan bahwa yang terjadi disastrous. Saya percaya yang akan terjadi adalah misalnya frekuensi saya akan meningkat ke 4 dimensi. Ketika peristiwa itu terjadi, tiba-tiba Pak Gigin nggak bisa lihat saya nggak bisa lihat Pak Gigin. Saya berada di dunia 4 dimensi, Pak Gigin tetap di dunia 3 dimensi. Kita berada di tempat yang sama, tapi dimensi kita berbeda. Karena frekuensi kita berbeda tergantung dari consciousness kita. Jadi mengapa paranormal itu tidak bisa melihat di 2012 gelap? Karena itu tergantung apa yang kita lakukan 2010 dan 2011. Not yet, probability-nya belum kelihatan. Belum kelihatan. 2013, jadi itu seperti time travel. Kalau kita memilih putusan A, maka destiny-nya akan ke sana. Tapi kalau kita memilih B, destiny kita akan ke sana. Jadi nasib satu bangsa, nasib individu ditentukan oleh kita sendiri. Jadi kalau misalnya you punya destiny-nya udah pasti di situ. Tapi kalau you punya B, destiny you di situ. Kalau you pilih C, destiny you di situ. Nah, kita punya choice. Kita punya free will, kita mau memilih yang mana? Mau pilihan A, pilihan B, atau pilihan C. Begitu kita memilih, maka destiny kita sudah ditentukan ada di sana. Nah, tapi di dalam perjalanannya, pada waktu kita menuju ke sana, dan kita memperoleh kesadaran baru bahwa destiny kita keliru, kita bisa meloncat, pindah ke tempat lain. Sehingga destiny kita akan berubah lagi. Gitu. Jadi betul-betul nasib itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Memang 2012 adalah misteri, oleh karena itu tidak heran kalau you cek internet yang mengenai kata-kata 2012 akan banyak sekali. Atau mungkin tahun 2012 itu terkait dengan satu teori bahwa pada periode tertentu, jangka waktu tertentu, makhluk yang sekarang ini bernama manusia itu memasuki tahap evolusi baru. Seperti yang film X-Men. Jadi kalau sekarang ini habis nih masa periode kehidupan manusia yang seperti sekarang ini, pada tahun 2012 dia memasuki tahap evolusi baru menjadi sesuatu yang berbeda. Mungkin masih human atau mungkin sudah bukan human being lagi. Karena spiritus barangkali. Iya, mungkin dan lain sebagainya. Antara lain bisa menembus tembok dan lain sebagainya. Kalau menurut film The X-Men. Tapi bukan hanya itu, saintis namanya Kalman mengatakan bahwa memang ada evolusi dari consciousness. Dan tahun 2012 akan ada consciousness baru yang akan masuk. Ya, kita akan masuk consciousness etika. Dan nanti tahun 2012 akan setiap 20 hari akan terjadi perubahan consciousness. Setiap 20 hari. Consciousness saja juga termasuk perubahan material. Ya, karena consciousness berubah, materialnya juga jadi berubah. Setiap 20 harian dia tahun 2012 akan setiap 20 hari mulai bulan April akan terjadi 20 hari selama 20 hari akan terjadi perubahan terus-menerus. Dan pada tanggal 21 Desember menurut Coleman akan terjadi consciousness baru yang namanya co-creator consciousness. Kita menjadi co-creator, manusia menjadi co-creator, menjadi pencipta.